Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Jan Saidan dari Jateng Post TV, Jateng Post edisi YouTube, ya, di channel Jateng Post TV. Alhamdulillah pada siang hari ini Jateng Post TV diberi kesempatan yang istimewa dari Pak Billy Dahlan, ya. Beliau adalah seorang pengusaha muda sekaligus sebagai ketua HIPMI Jawa Tengah, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih Pak Billy atas waktunya. Sama-sama Pak Bejan, terima Oke. kasih juga Ya, untuk oke Pak Billy, begini. Jadi kami atas nama media juga cukup prihatin dengan kondisi pandemi, kemudian disusul dengan peraturan-peraturan PPKM yang berjilid-jilid hingga hari ini belum selesai. Kemudian kami juga ikut prihatin dengan dampak-dampaknya, Pak, terutama di dunia usaha. Pak Billy, bagaimana Pak jenengan sebagai Ketua HIPMI Jawa Tengah tentu sangat paham bagaimana kondisi usaha di Jawa Tengah saat ini, Pak. Boleh digambarkan Pak kondisinya bagaimana sekarang? Apakah masih pada aman-aman saja, masih pada bertahan atau sudah banyak yang belum tikar, Pak Billy? Ya, tentunya gini Pak, sebelum kita mulai, ini disclaimer dulu ya Pak ya. Artinya kita ini apalagi 2-3 minggu terakhir ini kita banyak menyuarakan tentang keluhan-keluhan dari para pengusaha di Jawa Tengah. Dan tentunya ini bukan hanya saya secara pribadi, tapi ini kebetulan di HIPMI Jawa Tengah saya membawahi ketua umum di seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dan juga teman-teman pengusaha yang ada di kota-kota kabupaten tersebut. Jadi kurang lebih ada ribuan lah pengusaha-pengusaha dan khususnya memang pengusaha muda dan pengusaha pemula juga. Nah, kita secara pengusaha-pengusaha sebenarnya kita ini nggak anti PPKM itu sebenarnya enggak juga. Kita percaya bahwa COVID ini berbahaya juga, cuma memang kalau kita melihat dari demografiknya di HIPMI, para pengusaha pemula dan para pengusaha muda ini kan nggak seperti konglomerat-konglomerat yang di Jakarta. Artinya kalau kita bicara UMKM dan pengusaha muda, kalau dengan PPKM yang sudah berjalan selama 17 bulan, nggak banyak dari kita yang memiliki reserve dana untuk kita survive selama lebih dari 12 bulan. Kalau kita bicara bisnisnya sudah lama lah, 10 tahun, 20 tahun, mungkin mereka punya ya untuk reserve yang seperti kayak gitu. Tapi kalau di kita banyak yang masih usaha masih 5 tahun, masih 3 tahun. Jadi ini yang sekarang ini berat, Pak Bejan. Jadi memang kita sudah banyak yang gulung tikar juga, sudah banyak yang istilahnya bendera putih lah di Jawa Tengah ini. Ini yang menjadi kendala buat kita semua. Sebenarnya kita sendiri PPKM sih nggak masalah. Cuma harapan kita pengusaha, pemerintah ini punya roadmap dan strategi yang jelas untuk ke depan dalam penanganannya. Kalau kita bicara 12 bulan awal sih ya udahlah, karena memang ini pandemi dan ini terjadi secara global, artinya trial and error itu nggak masalah. Karena kita sendiri juga belum tahu karakternya COVID seperti apa. Tapi kalau setelah 17 bulan, harusnya karakter COVID ini kita sudah lebih paham ya. Artinya bisa jadi nanti ada varian baru lagi, dan juga ada gelombang ketiga, gelombang keempat. Nah, kalau pemerintah nggak ada strategi dan roadmap yang jelas ke depan, itu kita susah, di dunia usaha susah. Katakanlah saya sudah banyak berbicara dengan banyak pejabat, kepala daerah, dan juga seluruh lapisan masyarakat juga. Kita carinya apa sih di sekarang ini, tujuannya apa? Oke, herd immunity lah. Dan sekarang adalah taruhan yang terbaiknya adalah ya melalui vaksin 70%. Ya. Nah, tapi di dunia usaha itu butuh roadmap yang jelas. Artinya begini, oke, kita semua setuju PPKM berlanjut, nggak masalah. Herd immunity. Tapi kita butuh progres nih dari pemerintah yang jelas. Artinya Agustus ini target dari vaksin ini berapa? September berapa? Oktober berapa? November berapa? Desember berapa? Tujuannya adalah apa? Kita di dunia usaha bisa mengatur ritmenya operasional. Artinya sebagai contoh, di awal tahun, kita bicara kuartal 4 tahun lalu itu sudah membaik sebelum ada varian Delta. Tapi Januari
banyak dari pengusaha kita berpikir bahwa vaksin sudah ada, oke, gaji mulai full 100% karyawan-karyawan. Kemudian budget dana-dana marketing kita sudah gelontorkan lagi, pengembangan kita sudah siapkan lagi, bahan baku supplier kita sudah tumpuk lagi. Ternyata pertengahan Januari tanggal 11 PSBB secara ketat darurat. Itu berlangsung sekitar sebulan, 2 bulan, kemudian sudah membaik lagi. Kita di operasional kita mulai jor-joran lagi untuk recovery. Akhirnya ini PPKM darurat lagi hingga sekarang. Jadi yang dibutuhkan dari pengusaha ini adalah, ayo kita komunikasi, roadmap-nya jelas, kemudian kita bisa ngatur nih di dunia usaha paling enggak dengan kita bisa ngatur ritme operasional, kita punya kesempatan lebih untuk kita bisa survive sampai nanti di akhir pandemi. Gitu Pak Bejan. Oke, Pak Billy. Pak Billy, di Jawa Tengah berapa anggota HIMI yang terdaftar dan berapa yang kena dampak, berapa persen kira-kira, dan berapa yang masih eksis gitu, Pak Benny? Ya, Pak Billy, kalau ya. di Jawa Tengah sendiri pengusaha 35 kabupaten itu yang terdaftar itu ada sekitar 1.500-an. Pengusaha rata-rata pengusaha muda dan pengusaha pemula. Namun di dalam jajaran HIPMI Jawa Tengah juga ada yang namanya HIPMI perguruan tinggi, di mana itu anggotanya bisa sampai 3.000-an. Nah, itu kita sudah mulai pupuk mereka juga selama ini untuk menjadi entrepreneur muda dengan mereka menciptakan bisnis-bisnis kecil lah, UMKM. Nah, itu sangat terdampak sekali. Kalau kita bicara dampaknya di pengusaha-pengusaha yang ada di Jawa Tengah, itu 95% itu terdampak, Pak. Hampir 95% ya. terdampak, ya. Kenapa Pak? Karena unit usahanya misalnya tidak terkait dengan COVID sehingga tidak ada pekerjaan-pekerjaan COVID Pak, sehingga kena dampaknya ya hampir 100% ya. Ya, karena memang kebetulan di tempat di Jawa Tengah sendiri para pengusaha-pengusaha muda ini kan tidak banyak yang bergerak di bidang satu kesehatan. Ya, terus kemudian yang di bidang secara literasi digitalnya pun memang programnya 3 tahun terakhir itu adalah memang digital transformasi. Nah, jadi memang kalau kita bicara digital transformasi itu memang sebuah step ya, sebuah proses lah. Dan kita rencanakan juga nanti 5 tahun lagi kita baru benar-benar teman-teman ini secara literasi digitalnya itu sudah mumpuni dan semuanya bisa online. Nah, memang itu yang menjadi kendala besar kita. Kita teman-teman pengusaha di Jawa Tengah pun juga setiap hari juga berpikir untuk alternatif usahanya apa. Tapi dengan memang PPKM darurat ini dan PPKM yang berkepanjangan ini masih banyak dari pengusaha-pengusaha ini yang pendapatannya itu dasarnya dari masih konvensional, orang-orang ini datang untuk mereka konsumsi lah gitu. Ya. Oke, Pak Benny, dari hampir 90% yang terdampak itu mereka perusahaan-perusahaan itu bagaimana mengurangi karyawan, merumahkan atau sudah mem-PHK Pak gitu Pak? Rata-rata banyak pengurangan karyawan dan juga PHK. Contoh misalnya di grup saya sendiri aja itu kita total di satu grup itu ada 6.000 orang. Itu hanya saya, perusahaan kita lah gitu. Kita dari tahun lalu aja udah merumahkan sekitar 2.000 orang, PHK sekitar hampir 800 orang ya. Itu hanya di grupnya kita. Dan teman-teman yang lain banyak yang di UMKM itu rata-rata sudah PHK hampir 50%. Jadi ini yang memang menjadi susah ya. Di mana PPKM itu masih levelnya masih di 50%, sebenarnya kita masih bisa untuk mengcover operasional dan juga gaji karyawan. Tapi dengan pukulan PPKM darurat yang ini sudah berjalan hampir 1,5 PPKM level 4 lah, 1,5 bulan ini, itu banyak khususnya di bulan Juli kemarin itu yang sudah benar-benar sampai tidak sanggup lagi untuk membiayai operasional dan gaji karyawan. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka merumahkan dulu, kita wait and see dulu semuanya. Nah, dengan ini omset rata-rata pendapatan usaha
biarpun sudah jualan lewat online ataupun sudah mencari omset lewat online pun itu masih tertekan dari yang hingga kira-kira omset itu tersisa hanya 10-20%. Nah, ini yang menjadi kendala besar buat kita, dan sampai sekarang pun pemerintah juga belum istilahnya roadmap dan strateginya ke depan kita masih belum lihat juga dari pemerintah. Artinya kira-kira kapan sih, contoh yang paling gampang, vaksin ini Indonesia bisa mencapai herd immunity itu kapan gitu. Kalau kita bicara katanya, kalau kita lihat di media, di Jakarta ada stok vaksin 150 juta. Nah, tapi kemudian kalau saya konfirmasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, termasuk Pak Gubernur juga, itu Pak Gub sendiri minta vaksin seminggu 2.400.000, tapi kapasitasnya hanya bisa dikasih 500.000. Nah, kita juga mau pertanyakan masalahnya itu di mana? Apakah di logistiknya, apakah di distribusinya, ataukah memang vaksin ini belum ada sampai sekarang gitu. Itu yang menjadi ke depan itu kita jadi nggak punya gambaran bahwa Indonesia itu mau mencapai 70% itu kapan. Oke, Pak Benny, kan hari ini harusnya terakhir PPKM level 4 ya, sampai 9 Agustus ya. Kita tidak tahu keputusan hari ini pemerintah mau memperpanjang atau mau mengakhiri atau bagaimana ya. Kira-kira Pak Billy ya, kalau misalnya diperpanjang lagi begitu, kira-kira nasib pengusaha ini kira-kira sampai bisa bertahan berapa lama lagi Pak? Betul-betul masih bisa hidup itu Pak, kalau masih diperpanjang lagi Pak? Saya rasa kalau kita melihat mengaca dari bulan lalu aja banyak yang sudah nggak sanggup, Pak. Kalau kita bicara masih diperpanjang sebulan lagi, itu artinya sudah banyak yang levelnya itu adalah ya tutup, akhirnya mereka juga putus asa dan akhirnya banyak ya kukutan, Pak. Artinya ya banyak dari mereka yang sampai sekarang udah banyak diskusi dengan kita juga sampai mereka harus jual aset untuk nutup biaya operasional. Saya ngomong sama teman-teman juga, teman-teman, kalau kalian itu sampai jual aset atau gali lubang tutup lubang, nambah utang lagi hanya untuk membiayai biaya operasional, dan itu sifatnya bukan hanya untuk bertahan lah, dan itu bukan untuk investasi lagi atau untuk pengembangan yang bisa dapat return. Nah, ini akan menjadi sebuah jurang yang sangat mengerikan ke depannya. Artinya kita bicara sampai kalau kita nggak tahu ritmenya dan kita bertahan terus, nanti di Januari tahun 2022 itu pada saat mungkin pandeminya sudah mereda dan kita harus recovery, ya itu sudah istilahnya udah habis Pak, kayak gitu loh. Sudah nggak ada napas lagi lah ya, mungkin Januari itu kalau masih harus kondisinya seperti ini ya Pak Billy ya. Itu sebetulnya sudah sangat mengkhawatirkan, itu sudah resesi yang membahayakan sebetulnya ya. Oke, karena Pak memang, Billy, sebetulnya yang dikehendaki oleh teman-teman pengusaha ini seperti apa? Kan sebetulnya dulu awal-awal kita itu sudah memutuskan untuk hidup new normal ya, hidup kita bersahabat dengan COVID gitu kan. Kegiatan jalan, usaha jalan, tapi prokes ketat gitu kan dulu ya. Sehingga ekonomi juga jalan, tetapi upaya untuk menahan laju COVID juga jalan. Tapi kok sekarang tiba-tiba ada aturan ini lagi melarang kegiatan usaha dan macam-macam. Sebetulnya dikehendaki oleh teman-teman pengusaha apa ini? Seperti apa aturannya harusnya? Misalnya kembali lagi ke awal, prokes ketat, ekonomi tetap jalan, atau bagaimana? Ya, tentunya kalau kita bicara pandemi COVID ini ya prokes itu tetap harus jalan, Pak. 3M itu tetap harus jalan. Nah, saya rasa begini, kalau kita melihat karakternya COVID setelah 17 bulan, itu kita ini tahulah bahwa ke depan ini tidak akan selesai juga. Kalau pemerintah itu hanya fokusnya kepada angka penularan, dan itu potensinya sampai untuk 3 tahun ke depan ya pasti akan naik terus, Pak. Kalau kita bicara PPKM dibuka ya. Tapi kan apakah pertanyaannya PPKM ini akan berlanjut sampai 3 tahun, kan mati semua Pak kita. Ya, harapannya sebenarnya adalah begini, pemerintah itu jangan blunder lah. Pemerintah ini kan sudah menganggarkan anggaran COVID ini kan sampai ribuan triliun. Nah, tapi anggarannya ini sebenarnya kurang fokus. Artinya kalau kita bicara problemnya itu di kesehatan, ya fokusnya anggaran ya harus lebih di kesehatan daripada bansos-bansos dan insentif-insentif ekonomi yang juga
diberikan karena kebijakan PPKM yang berkepanjangan. Kalau kita bicara fokusnya di kesehatan, ya artinya pemerintah make sure bahwa fasilitas kesehatan itu ada. Kita nggak bicara rumah sakit ya, fasilitas kesehatan, karena buat rumah sakit itu mahal. Tapi kita bicara fasilitas-fasilitas isoman lah untuk kasus ringan dan kasus sedang. Itu dipersiapkan. Nggak perlu kayak Singapura, nggak perlu kayak negara-negara maju, kita pakai tenda yang cukup nyaman, tapi fasilitas COVID itu ada. Alat kesehatan yang sekarang banyak kurang, oksigen lah, ventilator lah, dan lain-lain, itu juga masih banyak kurang juga. Kemudian tenaga kesehatan juga secara regulasi tidak memungkinkan juga untuk kita mencetak secara cepat. Padahal kalau kita bicara sisinya urgensi dan darurat, tenaga kesehatan untuk merawat kasus ringan dan kasus sedang itu bisa dibuatkan SOP dan cukup bisa memakai volunteer berbayar asal bisa cepat juga. Kemudian kita melihat juga bahwa obat-obatan setelah 17 bulan pun obat-obatan ini juga masih di pasaran masih banyak habis juga gitu. Dan itu belum menjadi fokus subsidi buat pemerintah juga. Yang kemudian setelah itu ya adalah vitamin. Vitamin itu juga belum. Jadi kita melihat anggaran ribuan triliun itu apa nggak mubazir. Harusnya problem kesehatan ini adalah fokusnya anggaran di kesehatan. Supaya apa? Sekarang yang menjadi masalah adalah Indonesia banyak di kabupaten kota ini tidak bisa menghandle kasus aktif, Pak Bejan. Ya kan, sehingga pada saat kasus aktif ini meledak, akhirnya numpuk di rumah sakit semua, akhirnya menjadi sebuah chaos. Ya kan? Nah, kalau kita fokusnya di kesehatan, artinya setiap kabupaten kota ini punya wewenang untuk menentukan level PPKM-nya berdasarkan kapasitasnya mereka untuk bisa menghandle kasus aktif. Jadi nggak bisa kebijakan pukul rata seluruh Jawa Bali itu PPKM darurat, nggak bisa juga. Kalau di kota-kota itu memang sudah siap untuk menghandle kasus aktif, ya artinya PPKM ini nggak perlu sampai ke level 4 lah, gitu. Katakanlah level 2. Jadi teman-teman di dunia usaha ini bisa paling nggak membiayai biaya operasional mereka. Dan ini yang harusnya menjadi fokus buat pemerintah ke depan. Artinya kita nggak mungkin lah ditutup terus ekonominya, tapi kita fokus di bagaimana cara menghandle kasus aktif yang lebih baik. Nah, katakanlah pengusaha ini terima akan PPKM. Nah, oke, katakanlah kita menuju herd immunity, katakanlah sampai Desember, ya kan? Nah, kita bicara sekarang kebijakannya untuk ekonominya nih. Karena sekarang yang masih banyak memberatkan juga banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, tapi kenyataannya di lapangan itu tidak bisa dieksekusi. Contoh misalnya kebijakan perbankan lah. Perbankan memberikan relaksasi, memberikan restrukturisasi, tapi semua pengusaha yang ikut program relaksasi dan restrukturisasi itu masih diharuskan untuk membayar bunga yang tinggi. Bunganya masih sekitar 10-11%. Nah, ini kan menjadi berat buat kita. Katakanlah, oke, secara cash flow kita nggak harus bayar nih 10-11% ini. Sekarang katakanlah kita baru cuma bisa bayar 2% karena PPKM. Tapi nanti pada saat Maret 2022, masa relaksasinya habis, kita harus membayar bunga yang belum terbayarkan itu dalam waktu yang singkat. Nah, emang ini pengusaha ini nggak butuh recovery, kita bangkit dari koma. Ya kan? Yang mati-mati untuk start yang sesuatu yang baru lagi juga butuh lagi. Nah, ini kenapa perbankan ini diberikan special treatment lah mereka untuk mereka mengeksekusi itu. Kemudian kredit juga banyak sekarang perbankan, biarpun likuiditas yang mereka itu cukup baik, tapi mereka juga tidak menyalurkan kredit baru. Kalau kita bicara ekonomi di mana perbankan itu pelit ngeluarin kredit, itu nggak akan bisa berkembang juga, Pak. Nah, hal-hal seperti ini kayak Bu Sri Mulyani, Bu Menkyu ngeluarin PMK 32. Oke, Pak, perbankan semua, khususnya Himbara, ngeluarin kredit, pemerintah menjamin. Tapi kenyataannya keputusannya masih diberikan ke perbankan masing-masing. Nah, ini kan tidak mungkin jalan kayak gitu loh. Kenapa kalau pemerintah bisa tegas, artinya PPKM bisnis semua harus tutup mati, ini kan keputusan yang tegas. Kenapa nggak bisa manggil 10 korporasi besar, khususnya yang Bank Himbara, BUMN, oke, yang deposan, yang naruh duit 1% ya, kemudian untuk kreditnya itu 5%. Yang sektor terdampak dan yang existing aja. Nggak perlu deh ngeluarin kredit deh masa-masa seperti kayak gini. Tapi sektor yang terdampak sama kredit yang berjalan, existing, itu 5% aja. Itu kita sangat terbantu, Pak, di situ. Dan banyak
BPR, banyak koperasi, banyak leasing yang menyentuh banyak seluruh lapisan masyarakat, kredit motor lah, kredit modal kerja lah, dan lain-lain semua kayak gitu. Itu kan kulaannya dari bank umum besar semua, Pak. Kalau bank umum besar itu masih menerapkan bunga yang seolah-olah tidak ada pandemi, mereka tidak menanggung beban gotong royongnya, beban dari pandemi ini, mereka masih menerapkan 10-11%, mereka pasti akan jualan ke banyak masyarakat, menerapkan masih bunga tinggi yang sampai 18-24%. Nah, ini yang menjadi blunder di masyarakat. Oke, kita terima PPKM. Cuma, ayo dong kebijakan-kebijakan ekonomi jangan seolah-olah yang berpihak kepada industri-industri yang tidak menyentuh banyak lapisan masyarakat. Katakanlah Bu Menkyu ngebebasin pajak kapal pesiar lah, gunanya buat apa gitu loh. Kemudian PPN untuk beli rumah kayak gitu lah, terus buat apa juga, itu kan konsumtif ya. Kemudian PPN buat beli mobil kayak gitu, itu dibebaskan pajak. Nah, tapi itu kan sebenarnya hanya segelintir masyarakat saja kayak gitu loh. Ya kan, tapi sektor industri yang memang diuntungkan, tapi masalahnya kan lapisan masyarakat dan pengusaha-pengusaha pemula yang muda ini nggak bisa menikmati kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke, Pak Billy terakhir ya, mungkin karena waktunya terbatas juga. Pak, kalau disuruh Ya. milih itu ya, pengusaha itu ya, PPKM dilanjutkan demi COVID, atau mungkin sebetulnya pilihannya adalah kembali seperti semula, Pak, bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID, new normal, ekonomi jalan, dunia usaha tetap jalan, tetapi prokesnya harus diperketat. Misalnya diperketat dengan membuat sanksi-sanksi yang lebih berat. Di tempat umum ada orang nggak pakai masker misalnya dikenai pasal atau didenda gitu loh, Pak. Jadi aturan tetap jalan, prokesnya ketat. Oke, gitu kan Pak, tujuannya untuk menahan laju pandemi, tetapi ekonomi jangan di stop gitu loh Pak. Kalau untuk misalnya suruh memilih dua hal itu, HIPMI milih mana Pak? Oke, kalau dari kita PPKM jalan Pak, cuma levelnya aja yang dikurangin. Karena ini udah terlanjur ya, artinya kasus penyebaran ini kan sudah terlanjur sampai puluhan ribu setiap harinya. Dan di mana kalau kita melihat negara-negara maju yang lain, lockdown menjadi best practice, ya betul. Tapi karena mereka penularannya itu masih di 100-200 lockdown. Begitu ada kena 10-15 lockdown, itu benar. Itu benar sekali. Karena apa? Pemerintah masih punya duit dan beresin masalahnya itu bisa cepat. Memang betul. Karena kalau kita melihat di luar, lockdown itu tidak akan pernah lama lah. Karena apa? Mereka geraknya cepat. Tapi kalau di negara kita itu penularannya sudah sampai puluhan ribu, itu saya kira PPKM darurat atau lockdown itu sudah tidak menjadi opsi lah. Jadi yang bagaimana menurut kita sekarang, mendingan di fast forward aja Pak, karena udah terlanjur. Kita di fast forward aja, dipercepat aja. Artinya begini, oke, yuk PPKM katakanlah level 2 lah. PPKM level 2, saya setuju pemerintah harus mulai menerapkan tatanan new normal baru. Apa sih tatanan new normal baru itu? Ya prokes itu harus kuat. Itu yang menjadi pemerintah harus tegaskan di situ. Masker, prokes, masuk vaksin, pakai kartu vaksin untuk bepergian, untuk traveling dan lain-lain. Itu sudah menjadi tatanan new normal. Pemerintah expose-nya di situ. Tapi secara ekonomi ya harus dibuka Pak, paling enggak 50% itu dibuka, dan kita harus punya time frame-nya, katakanlah sampai akhir tahun, ya udah kita komit nih sampai akhir tahun pemerintah fokusnya ribuan triliun anggaran kayak gitu adalah untuk apa? Herd immunity dan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, obat-obatan. Nah, itu menjadi fokus. Ya, jadi apa? Kita punya gambaran ke depan bahwa oke, Desember selesai, ya udah kita atur ritmenya, Januari kita go lagi. Itu yang menjadi harapan kita semua. Jadi PPKM nggak masalah nih, tapi ayo dong diperjelas dan kapan, dan arahnya anggaran itu lebih nggak blunder lah gitu, nggak yang masuk ke rawan-rawan korupsi semua. Terima kasih Pak Billy Dahlan atas waktunya. Sayang sekali kita di last minute ini waktunya. Sekali Oke, Pak lagi, Wijan. terima kasih Pak Billy atas waktunya yang diberikan kepada kita Jateng Post TV untuk berbincang-bincang tentang bagaimana sih kondisi HIPMI Jateng dan apa harapan-harapan dunia usaha di Jateng terhadap polisi-polisi pemerintah di dalam pandemi ini gitu ya. Yang saya tangkap terakhir bahwa PPKM monggo oke, tetapi levelnya diturunkan.
sehingga ada apa namanya relaksasi dalam dunia usaha yang diperbolehkan ya Pak ya. Lalu berikutnya adalah pemerintah juga harus punya ukuran yang jelas di dalam menangani COVID ini sehingga ada rencana, ada roadmap-nya, ada batasannya sehingga pengusaha bisa menyesuaikan, tidak blunder ya. Kurang lebih seperti itu Pak Billy. Ya. Sekali lagi terima kasih. Billy Dahlan adalah Ketua HIPMI Jawa Tengah. Beliau adalah owner Davam Group dan properti ya, yang hotel dan propertinya ada tersebar di seluruh Indonesia. Kami doakan mudah-mudahan meskipun pandemi, usaha kita masih terus berjalan Pak Billy, ada jalan-jalan lain sehingga kita bisa terus eksis karena ada banyak orang yang bergantung di sana ya. Sekali lagi terima kasih Pak Billy, matur nuwun. Mudah-mudahan terima kasih Pak Bejan. Bermanfaat untuk kita semua. Saya Bejan Saija, Datang Pos TV, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.